Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Saya percaya pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu mengulang salawat 3 kali? Saya teringat pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, bakhil, medit, merigihisi, buntut kasir, korek. Orang Sumatera bilang pelit, bahasanya cemekean. Orang Kalimantan bilang pelit, bahasanya pamalan. Orang Arab bilang pelit, bakhil. Orang Barat bilang pelit, stingy. Orang Jepang bilang pelit, masiki. Ada orang Jepang di sini. Bahasa Bugis mirip kayak Jepang. Masiki. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang masiki? Mau tahu? Yang kompak dong. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting. Jawabannya, dengarkan hadis Nabi yang satu ini. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang masiki itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, telinganya mendengar tapi sayang mulutnya diam, tidak membalas salawat untukku. Itulah sebenarnya orang yang masiki menurut Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat, Allah dan malaikat saja tidak pernah ada kata berhenti untuk terus bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang akan dihapuskan oleh Allah. Tapi satu kali kita bersalawat kepada Rasul, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak senang bersalawat kepada Nabi.
Biar Allah tambah berkah majelis kita pagi ini, saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita getarkan masjid ini dengan berselawat dulu. Mau? Mau. 50 orang. Sekali lagi yang kompak, mau? Mau. Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, kita berselawat dulu kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, dan tokoh-tokoh lainnya yang gak bisa saya sebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa sayang, cinta untuk semuanya. Hadir juga bersama kita ada Ibu Camat. Betul. Tadi saya disambut di depan. Ibu Camat yang saya banggakan, hari ini saya tidak merasa jadi tamu. Saya merasa seperti sedang duduk berkumpul di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Dari Palupu acaranya lanjut ke Luwu. Tadi malam baru selesai di Kabupaten Luwu, belum tidur. Langsung demi hadir di sini tancap gas. Perjalanan menuju ke sini luar biasa. Untuk Bu Camat, saya teringat dengan pesan guru saya. Guru saya 20 tahun yang lalu sudah berpesan, al-ujur biqadri ta'ab, makin besar rintangan, makin besar ganjaran dari Allah. Walaupun jalannya berat, jauh, berliku-liku, saya pastikan Bu Camat, sedikit pun saya tidak merasa letih. Sedikit pun saya tidak merasa lelah. Cuma mual aja. Izinkan saya memberikan salam penghormatan untuk segenap para shaimun dan shaimah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita semua tergolong menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah. Dapat doa dari ulama saja berkah, apalagi bisa termasuk mendapatkan doa langsung dari Rasulullah. Apa doa yang sering Rasul mintakan dari Allah buat kita? Nabi sering berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Keluar dari tempat ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Izinkan saya pagi ini juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, yang jadi wasilah, yang membantu panitia untuk bisa menerima kedatangan saya. 1 rupiah pun panitia tidak dibebankan persyaratan apapun. Silakan tanya Bu Camat, silakan tanya DKM-nya. Pagi ini tanpa syarat saya dihadirkan di sini. Siapa yang berjasa, yang menghadirkan saya bukan gubernur, yang menghadirkan saya safari dakwah mulai dari Palumbu, Kabupaten Luwu, berakhir di Kabupaten Waji. Wajo. Tadi saya bilang apa? Wajib. Yang betul? Nah, yang ceramah siapa? Mulut siapa? Masalah buat lo. Mohon maaf Ibu Camat yang saya banggakan, saya di mana saja, tausiah saya kepengen membuktikan apakah warga di sini cinta dengan tanah kelahirannya. Saya suka ngetes. Pasti tadi ada yang menyalahkan saya keliru. Bukan, ini ngetes. Saya ingin membuktikan apakah warga di sini sudah mengamalkan pesan agama yang satu ini. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Ternyata saya makin percaya warga di sini punya CINTA. Jangankan wajib saya rampas, baru salah sebut melotot semua. Berarti sudah ada CINTA. Cinta. Kata ibu-ibu Pak, kalau ngomong cinta itu cukup dengan simbol gaya begini saja. Lama saya belajar itu, susah tuh. Begini katanya. Artinya katanya cinta. Lain lagi ibu-ibu di kota yang lain. Saya lagi ceramah, ibu-ibunya bilang, Habib kalau begini mah udah ketinggalan. 2 tangan, sekarang sudah siap, 1 tangan saja. Saya tanya gimana? Makin bingung saya Pak. Saya tanya, Ma, ini artinya apa sih? Mereka berkata, ini lope-lope. I love you Habib, aku cinta kamu. Oh ini cinta ya Mak? Saya pinjam gaya ibu-ibu itu. Saya pulang, saya praktekkan dengan istri tercinta. Bayangkan Pak, dari masjid ke rumah tangan saya begini. Saya jaga cinta saya. Begitu sampai di depan rumah, saya praktekkan. Istri saya kaget, bingung, balik bertanya, sayangku, itu artinya apa? Saya bilang, tadi saya diajarin ibu-ibu. Katanya ini lope-lope, cinta. Mendengar itu istri saya tersenyum. Lalu dia membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama, tapi sayang maknanya beda. Istri saya menjawab begini, sayang, tangannya sama, maknanya beda. Ternyata bapak-bapak ujian kita ini sama. Bu, yang menghadirkan saya ke Wajo bukan orang paling kaya di kampung ini. Yang menghadirkan saya
adalah anak-anak muda usia mereka, tapi mantap jihadnya mereka. Bapak Ibu, belum tentu ada anak muda di luar sana masa mudanya dipakai untuk ngurusin dakwah. Belum tentu. Maaf, fakta ini harus saya sampaikan. Anak muda zaman now lebih bangga masa mudanya dihabiskan untuk apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Tonga? Sini tonga atau tonga? Tonga. Tadi malam saya di Kabupaten Luwu Tonga. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda zaman sekarang masa mudanya sudah tidak hormat dengan yang lebih tua. Guru dilawan, orang tua dizalimi, yang lebih tua tidak dihormati. Beda dengan zaman-zaman kita zaman dulu. Maaf Pak, dulu waktu saya masih kecil, ditanya oleh yang lebih tua, kami diajarkan orang tua, jawablah dengan nada yang lembut dan sempurna. Saya ditanya oleh yang lebih tua waktu masih kecil, namamu siapa? Saya jawab, nama saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Anak zaman sekarang beda jawabannya. Saya pernah merasakannya Pak. Anak kecil saya tanya, nah namamu siapa? Dia menjawab begini, kamu nanya? Kamu tanya-tanya? Astagfirullah. Tongan. Bahkan tidak sedikit loh anak-anak muda zaman sekarang masa mudanya sudah berani berbuat zalim kepada yang lebih tua. Saya hadirkan faktanya. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, ada video yang viral, dan saya yakin video ini juga tersebar di handphone kita. Video ini viral, tersebar di negeri ini. Ada cerita 3 anak remaja pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukan dihantarkan pulang ke rumahnya. Si nenek itu bukan dihormati dan dibantu. Yang ada si nenek itu malah ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari si nenek ketakutan. Bapak Ibu, saya percaya video ini yang viral ini pasti pernah Bapak Ibu tonton. Saya mau tanya, nonton gak video yang memalukan ini? Nonton? Malam ini, pagi ini saya mau bersumpah. Semua dengar sumpah saya, lihat ke depan. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah pagi ini dalam kondisi saya sedang berpuasa. Saya bersumpah, video yang tadi mungkin Bapak Ibu tonton, yang viral, yang menceritakan 3 remaja di negeri ini yang menendang nenek-nenek. Demi Allah, ucapan demi Allah, itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya gak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa mengusap dada, saya hanya bisa tertunduk lesu, saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis saja, saya hanya bisa mengutuk mereka semua. Walaupun di depan mata, demi Allah, di depan mata saya. Sekali lagi, demi Allah, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV,
ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya? Alhamdulillah. Ada yang terlanjur meneteskan air mata. Tolong dicatat, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti ini, karena sayalah yang mengarangnya. Jadi kalau nanti ada ustadz-ustadz lain menggunakan teknik begini, ketahuan copy paste al-Habsyi. Karena setiap ulama harus punya gaya ciri khas masing-masing. Jangan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Tolong. Karena percayalah, pada diri kita ada kelebihan yang Allah kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Saya yakin asisten-asisten saya yang ikut bersama saya, mereka punya kelebihan yang tidak saya miliki. Termasuk asisten saya yang di belakang, kelebihan berat badan. Tolong. Bu, tapi sekarang alhamdulillah ada anak-anak muda, masa mudanya malah dihabiskan, dipakai untuk dakwah, menyenangkan Rasulullah. Mereka bikin program-program yang positif. Bapak Ibu, saya hadirkan salah seorang dari mereka. Mereka membentuk satu kelompok, mereka namakan Gencar Community. Gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Takbir. Apa yang sudah mereka perjuangkan? Satu, dari Jakarta untuk sampai ke sini, perjuangan saya berat. Naik pesawat terbang tahu, bukan lobby, apalagi kating-ting. Dari Jakarta saya naik pesawat terbang, turun di Makassar, transit 4 jam, lanjut naik pesawat kecil ke Palupu. Biaya tiket penerbangannya mahal tahu, bukan murah. Siapa yang bayarin tiket saya dan rombongan? Bukan bupati. 1 rupiah safari dakwah ini gak pakai dana APBD, apalagi bansos. Tenang. Bu, tanya panitia pagi ini, 1 rupiah gak dibebankan biaya tiket saya. Siapa yang berjihad? Siapa yang berjuang? Mereka lah anak-anak muda ini. Gencar. Mereka yang bayarin tiket pesawat saya. Ayo, ingat dengan sindiran Allah dalam Quran. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Apa bunyi ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tambah senang saya bagi. Nampak jamaahnya pecinta-pecinta Quran. Cukup saya kasih kode begini, langsung terpanggil untuk melanjutkan. Gak kayak kemarin itu di masjid mana itu, di kampung mana, kesel saya. Tangan saya sudah ngasih kode begini-begini, jamaahnya diem semuanya. Tiba-tiba ada seorang nenek di depan saya berdiri sendirian lalu berteriak, Shadaqallahul azim. Ada berantem kan? Bu, kemana saja saya berdakwah keliling Indonesia, saya tidak pernah pergi sendirian, tidak.
Saya selalu bawa gerbong. Saya bawa gerbong. Saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya. Begitu dia berdiri bergetar kursi. Bu, kemana-mana saya keliling Indonesia, saya bawa asisten saya. Salah satunya yang langsingin. Tiket saya saja mahal loh, apalagi tiket makhluk ini. Ini kalau naik pesawat terbang biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian lihat nasib dia. Kayak kemarin Pak, dari Jakarta Makassar kami naik pesawat besar. Kalau pesawatnya besar, otomatis kursi di dalamnya luas, nyaman dia duduknya. Masalahnya dari Makassar ke Palutu naik pesawat kecil. Di mana-mana yang namanya pesawat transit, kecil ukuran pesawatnya, sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, mas, terhimpit, tersiksa di dalamnya. Untung saja waktu itu ada seorang pramugari cantik. Pramugari gak tega lihat asisten saya duduk terjepit dan terhimpit. Pramugarinya baik banget mas. Pramugarinya mendekat kepada asisten saya lalu menawarkan solusi. Memang betul-betul rezeki anak soleh. Pramugarinya berkata begini, Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab Pak solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang pernah ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo syukuri tiket saya dan rombongan puluhan juta yang bayar mereka. Maaf loh, Bapak Ibu mengundang ustadz manapun dari luar kota, tanggung jawab tiket pulang pergi dengan rombongannya, antar jemput kendaraannya, hotel dan makannya. Sekarang 1 rupiah panitia nggak dibebankan. Maaf loh, kalau kau kecamatan ini mengundang saya pribadi, mahal ucapan. Mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Saya belum duduk di sini, Bu Camat dan panitia sudah keluar ongkos dulu. Pergi ke Jakarta, bawa undangan, main dulu ke kantor manajemen. Ongkos pulang pergi sudah keluar, belum tentu dapat jawaban. Biasanya nunggu jadwalnya 1 tahun ke depan, itu paling cepat. Bu, tapi hari ini saya dihadirkan di sini, sedikit pun nggak ada syarat-syarat memberatkan, sedikit pun panitia nggak keluar biaya. Makanya nyesel betul yang nggak mau hadir hari ini. Rugi. Belum tentu loh sejarah ini akan terulang kedua kali. Tenang. Belum tentu Bapak Ibu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan? Sebenarnya saya juga sering lihat Bapak Ibu dari TV. Hotel 5 kamar, yang bayar hotel mereka. Panitia 1 rupiah nggak dibebankan. Mobil 3 mobil, antar jemput saya dan rombongan yang bayar mereka. Saya pagi ini datang tidak dijemput, pulang tidak diantar.
Siapa yang bilang-bilang Bu? Saya laporkan dengan polsek terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Makan minum saya pun yang nanggung mereka lupa. Makan pagi sahur, makan malam buka puasa, makan terus asisten saya. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan dia. Jangankan urusan makan, urusan minum saya dan asisten saya yang tadi itu beda. Saya minum botol, dia galon. Jadi pagi ini Bu Camat, panitia gak usah repot-repot ya mempersiapkan makanan buat saya. Gak ada saya makan, bungkus aja. Bahkan pagi ini panitia gak usah repot-repot memberikan saya amplop. Nggak usah ngasih saya Rp1 pun. Saya dihadirkan di sini oleh Genca, Gerakan Cinta Rasulullah, anak-anak muda yang hebat ini, gratisan di Wajo ini. Rugi yang nggak memanfaatkan keberadaan saya 3 hari selama di Wajo. Belum tentu ini bisa terulang lagi. Maka saya titipkan dulu ilmu tambahan hari ini buat semua jamaah. Dengar baik-baik. Apa ilmunya? Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok, jangan. Belum tentu besok. Umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa engkau lakukan. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Karena kita semua pasti mati. Kullu nafsin, semua yang bernyawa pasti mati. Bantu saya yang kompak. Pasti mati. Lebih keras, pasti mati. Sekali lagi, pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong. Bu, saya teringat teman saya mantan penyanyi rocker, dapat hidayah, sekarang malah jadi pendakwah. Namanya Jerry Sulaiman. Dia pernah bikin lagu tentang kematian. Lagunya sukses, enak dinyanyiin, enak didengerin. Lagunya menyentuh hati. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal lagu. Lagunya yang begini loh, yang itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Biar kita kompak, biar enak denger lagunya, biar menyentuh hati, kita bagi 2 lagu. Bagian pertama, kalimat orang kaya biarkan saya. Bapak Ibu, kalimat yang mati saya. Saya jadi aman-aman. Ibu camat mana ibu camat? Ibu camat yang kompak ya, kita nyanyi bareng. Biar ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Bu camat mati. Ada orang Indonesia mati. Bukan saya, bukan. Laporkan saja warga itu. Ini kena mereka di pasal. Apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Maafkan saya betul, bukan saya. Tapi saya curiga. Jangan-jangan tadi yang paling kencang teriak mati suami Bu Camat. Kita doakan Bu Camat panjang umurnya, berkah langkahnya, berkah jawabannya, amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang cerdas menurut Nabi? Jawabannya bukan orang yang menunggu-nunggu datangnya mati, tapi orang yang cerdas menurut Nabi, dia adalah orang-orang yang selalu bertanya-tanya dalam hatinya, bekal apa, amal apa yang sudah saya persiapkan untuk menjemput mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tanya kata Allah,
Bekal apa? Amal apa untuk hari esok? Karena setelah hidup ada mati. Setelah dunia, akhirat sedang menanti. Bapak Ibu, yang pasti menemani hanya satu, amal-amal baik kita. Nabi bocorkan lewat sabdanya, Yutba'ul mayyit salasatun. Ada 3 yang pasti mengiring si mayit. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Begitu jasadnya dikeluarkan dari rumah dukanya, dibawa ke kubur, 3 ini mengiring jasad si mayit. Begitu jenazahnya masuk ke dalam kubur, ditutup dengan tanah. Nabi ingatkan, fayarji ithnani. Ada 2 yang meninggalkan si mayit. Siapa? Hartanya dan keluarganya. Padahal dulu waktu mayit masih hidup, siang malam sibuk mencari harta, siang malam membahagiakan keluarga. Yang dia cari harta, yang dia bahagiakan keluarga. Begitu dia mati, dua-duanya tidak setiap malam meninggalkan dia. Pertanyaannya, siapa hartamu yang sesungguhnya? Siapa keluargamu yang sebenarnya? Siapa follower sejatimu? Jawabannya hanya 1, kata Nabi, fayabqa wahidun. Dia hanya amal-amal baikmu saja. Maka pagi ini saya ajak Bapak Ibu, kita isi Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang indah. Karena Ramadan bulan di mana akan melipat gandakan pahala kebaikan kita. Inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun. Ada 3 sebab kebaikan itu yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau 3 sebab ini ada, pahalanya beda walaupun amaliyahnya sama. 3. 1, disebut dengan syaraful makan, keistimewaan tempat di mana Bapak Ibu melakukan kebaikan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sholat Isya. Di sini Isya masih 4 rakaat kan? Siapa tahu ada mazhab Soekarno. Bapak Ibu sholat subuh 2 rakaat tadi di sini dengan sholat subuh di Masjidil Aqsa Palestina. Saya pastikan walaupun sholatnya sama-sama subuh namanya, walaupun rakaatnya sama-sama 2 rakaat, saya pastikan pahalanya enggak sama, beda. Di sini pahalanya 1, sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kenapa beda? Syaraful makan, keistimewaan tempat di mana melakukan kebaikan. Kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah 1000 kali lipat. Kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah 100.000 kali lipat. Ini yang saya maksud keistimewaan tempat. Faham? Faktor kedua yang membuat pahala itu beda walaupun ibadahnya sama adalah disebut apa? Syaraful amil, keistimewaan siapa yang melakukan kebaikan. Maaf ya, dari semua yang hadir ini, mana yang paling besar dapat pahala? Yang sholat subuh ini, yang muda apa yang tua? Saya pastikan yang muda. Kalau orang tua rajin sholat, itu pasti sudah takut mati. Kalau anak muda, masa mudanya rajin ibadah, barang langka. Anak muda sekarang punya moto, masa muda puas-puasin dulu katanya. Udah tua baru tobat-tobatin. Dia nganggep mati itu gak lewat muda. Anak muda jangan main-main. Ajal itu gak pernah lihat usia, gak pernah lihat orang, gak pernah lihat tempat. Banyak loh yang muda mati lebih dulu dari yang tua. Dari kalangan para ustaz-ustaz, teman-teman saya banyak. 1 minggu yang lalu sahabat saya, teman saya, keluarga saya, Habib Hasan bin Ja'far Asghar, 40 tahun usia wafat, 47 tahun, masih muda. UJ sahabat saya 40 tahun, Arifin Ilham 40 tahunan, Syekh Ali Jabir 40 tahunan, Ustaz Mansur masih ada. Menghilang sahabat saya satu. Kemana nih orang? Dulu rombongan kami itu berempat.
Arifin Ilham, UJ, Yusuf Mansur, saya. Cuma yang satunya agak beda. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi yang terpenting saya sebagai teman sudah menasihati. Saya nasihati beliau, ketemu di bandara, tanya orangnya, benar nggak omongan saya? Apakah antum pernah dimarahin Habib Al-Habsyi di bandara? Sampai nangis saya tuh. Tanda cinta saya. Bahwa ibu mohon maaf kalau kita punya salah, lalu punya teman-teman kita membiarkan kita jangan lagi teman ini. Itu menunjukkan dia di dunia saja nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa menyelamatkan kita, apalagi di akhirat. Kalau di dunia dia sudah bisa menyelamatkan kita, di akhirat apalagi? Pernah. Dari kalangan artis yang meninggal muda lebih banyak. Olga masih muda loh, Hercules masih muda loh, Julia Perez sampai sekarang meninggal. Mohon maaf, kakek-kakek kenal Julia Perez. Ada yang nggak kayak kemarin tuh saya ceramah di mana kakek-kakek gaul. Saya tanya, kakek kenal Julia Perez? Apa dia bilang? Allah Habib, jangankan Julia Perez, Nikita Mirzani saya dulu. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau ada orang kaya sedekah, pahalanya satu. Tapi kalau ada orang miskin dengan segala keterbatasannya mampu berbagi dan sedekah, double pahala. Itu yang saya bilang syaraful amil, tergantung siapa yang melakukan kebaikan. Yang ketiga ada hubungan dengan hari ini. Syaraful zaman, keistimewaan waktu dan timing di mana antum melakukan kebaikan. Maaf, antum berbuat apapun kebaikan di bulan lain, pahalanya satu. Tapi mengisi Ramadan dengan kebaikan apapun, pahalanya dilipat gandakan. Sholat sunat di bulan lain pahalanya cuma sunat, tapi di Ramadan diberikan pahala wajib. Sedekah di bulan lain pahalanya satu, sedekah di bulan Ramadan berlipat ganda. Makanya kata Nabi, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling besar pahalanya yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka pagi ini saya ajak Bapak Ibu, kita bantu yuk, kita semangati yuk, kita dukung yuk jihad anak-anak muda. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ikut andil membantu perjuangan mereka? Jangan biarkan mereka berjuang sendirian, jangan. Ayo nanam saham akhirat. Saya mulai dari diri saya, dan saya ajak Bapak Ibu setelah saya. Bapak Ibu, saya dihadirkan di sini gratis, panitia nggak keluar biaya apapun. Jangan lupa, ini sebab dukungan, sumbangan, bantuan, infak terbaik dari jamaah-jamaah subuh dari kota-kota sebelum tempat ini. Maka jadilah asbab hidayah buat kota-kota setelah kita. Jangan hentikan kebaikan itu hanya di masjidmu. Tanam saham akhiratmu. Niatkan ya Allah dengan infakmu ini, mudah-mudahan ada jamaah lain dari berbagai daerah mendapatkan berkah dari jihadmu. Ingat kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan berkat dukungan kita pagi ini, jihad mereka berlanjut ke kota yang lain. Dan mudah-mudahan bukan Al-Habsyi yang akan mereka hadirkan saja, ada ustadz-ustadz lain dari berbagai daerah akan mereka biayai untuk berbagi ilmu buat kita dan semuanya. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa jadi ulama, berjuanglah bersama ulama. Kalau nggak bisa menghadirkan ulama, berjuanglah bersama barisan yang menghadirkan ulama. Saya mulai dulu dari diri saya. Nanti sunduk ini akan berjalan setelah saya menghampiri Bapak Ibu. Nanam saham akhirat sambil pasang niat, ya Allah, jadikan anak cucuku lewat infakku ada yang jadi ulama besar, pejuang agamamu dan penghafal Quran. Berkah ke depan. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Sebentar coba lihat dulu ke depan, ada ilmu yang ingin saya tambahkan. Lihat ke saya. Bahasa Arabnya undur ilayya.
Bahasa Inggrisnya look at me. Bahasa Jepangnya saya ajarkan hari ini. Itaka mai. Betul. Betul. Itaka mai. Lihat ke depan semuanya. Ada ilmu sebentar lagi saya turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pesan pertama saya titipkan dari Nabi tentang sedekah. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa saja yang kau pakai pasti akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amtaita. Yang kau sedekahkan itulah kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Itaka mai. Itaka mai. Itaka mai. Kalau di sini ngomongnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita. Mana qasamalun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta apapun, kata Nabi, yang kau sedekahkan. Malah Nabi memastikan yasda, bertambah, pasti akan bertambah. Mana ada lupa orang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah, gak ada cerita. Yang ada itu Bu, makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Saya mulai dari diri saya. Itaka mai. Lihat ke depan. Itaka mai. Itaka mai. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Nungguin ya. Ini namanya teknik ceramah terbaru juga. Belum ada satu ustadz yang menggunakan teknik ini karena saya yang menciptakannya. Mau tahu nggak kenapa saya ulur-ulur? Mau tahu nggak kenapa dari tadi saya ulur-ulur begini? Mau tahu kenapa? Mata saya ini lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah yang duduknya gelisah, jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin, biar ngasih waktu dia berpikir sambil mencuel teman sebelah, lalu berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak tadi ada yang sedang transaksi di sana. Saya mulai dari diri saya. Kita kakmah, kita kakmah, kita kakmah. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari masjid ini, Bapak Ibu buka surah Al-Munafiqun. Lihat ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah tentang cerita apa? Orang yang sudah mati loh, menangis, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk hidup lagi walaupun sebentar saja. Bukan mau sholat, bukan mereka minta dihidupkan itu mau puasa, mereka minta dihidupkan agar bisa mengulang sedekah dan siap dimatikan lagi setelahnya. Ayo mikir, yang sudah mati menangis minta dihidupkan cuma mau mengulang sedekah dan rela dimatikan lagi. Apa nggak malu yang masih hidup? Nggak mau sedekah padahal pasti mati. Hello. Orang yang mati menangis berkata begini kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah ya Allah, agar kami digolongkan menjadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Bapak Ibu, apa manfaatnya sedekah ini bagi orang yang sudah mati?
Dan bagi kita yang pasti mati, Nabi bocorkan salah satu manfaat sedekah. Apa itu? Sedekahmu akan memadamkan harang kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala, yang pasti akan membakar jasad kita. Saya ingatkan lagi, hati-hati. Kata Nabi, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita pagi ini insya Allah jadi AC loh, yang akan mendinginkan alam kubur kita sendiri. Maka siapkan pendingin untuk alam barzahmu sendiri. Bismillah, kita iringi dengan salawat biar makin berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, keluarganya, usahanya. Allah jadikan anaknya saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Episode kedua. Lanjut. Yang kompak biar saya semangat. Lanjut. Sudah lebih dari 30 menit kajian ini kita lalui. Lanjut. Jangan khawatir, yang mau sholat isyraq, sholat duha, nggak usah pikirin. Duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya penting berilmu baru beramal. Kalau mau sholat duha, kan ada waktunya dibagi 3. Waktu pertama mulai terbit matahari sampai jam 8. Kalau nggak sempat, masih ada kesibukan, Allah tak maksa, ambil waktu kedua dari jam 8 sampai jam 10. Masih nggak sempat juga, ambil waktu yang terakhir dari jam 10. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Itulah indahnya Islam, selalu ada solusi dalam setiap kesempatan. Tonga? Satu kali duduk di majelis ilmu menghapus 70 tempat sia-sia yang pernah kita langkahi dan kita duduki. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya titipkan di episode kedua ini. Buat apa punya harta berlimpah, anak tidak ada satupun yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah punya harta apa-apa, asalkan anak ada yang jadi soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha akan jadi harta tidak ternilai duniamu sampai akhiratmu. Tengah. Saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan Indonesia kita ini saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Itu sebabnya Indonesia ini banyak bencana dan musibah. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi pernah terjadi di negeri ini. Mohon maaf, mana mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana mungkin Allah kirim musibah bertubi-tubi kalau bukan karena dosa yang terjadi. Dosa apa yang paling cepat menghadirkan murka Allah selain syirik? Dosa durhaka kepada orang tua. Tengah?
Bapak Ibu, anak yang durhaka dengan ayah ibunya jangan mimpi matinya husnul khatimah. Nabi kasih bocoran, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa besar kata Nabi. Dosa ini akan Allah segerakan azabnya bagi pelakunya, tidak menunggu pelakunya mati. Dia masih hidup, di dunia sudah diazab, apalagi sakaratul mautnya, apalagi nanti setelah matinya. Dua dosa besar itu Nabi ingatkan, salah satunya dosa durhaka dengan orang tua. Anak-anak yang durhaka dengan orang tua jangan berhayal bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah pada hari kiamat, di mana konon matahari satu jengkal di atas kepala. Jangankan dapat syafaat, memandang wajah Nabi diharamkan Allah. Nabi yang memberikan sebuah catatan. Apa kata Nabi? Ana baliun mimman lam yuaddi haqqa walidayhi. Saya Muhammad berlepas tangan kepada anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sampai bilang saya berlepas tangan, mimpi Nabi akan membantunya. Mimpi dia dapat syafaat dari Nabi. Mimpi bisa menatap wajah Nabi. Karena yang ketiga, dengarkan. Anak yang durhaka dengan orang tua, jangan mimpi bisa sampai langkahnya ke surga. Mencium bau surga diharamkan oleh Allah. Nabi yang memberikan sebuah penjelasan. Inna rihal jannah tujad ala masirah alfi amin. Surga itu punya bau yang harum menyengat kata Nabi. Saking harumnya, baunya bisa tercium jarak 1000 tahun menuju ke surga. Tapi sayang kata Nabi, ada dua golongan manusia, jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya saja diharamkan Allah. Siapa dua golongan yang celaka itu? Salah satunya Nabi ingatkan, anak durhaka dengan ayah ibunya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Beberapa bulan yang lalu saya membeli sebuah kitab dalam bahasa Arab, isinya tebalnya begini. Kitab ini bukan karangan ulama kaleng-kaleng, karangan Al-Imam As-Suyuti. Judul kitabnya Tanqihul Qaulul Hadis bi Syarhi Lubabil Hadis, halaman ke-13. Di sana dijelaskan siapa orang yang akan dijadikan Allah sebagai tetangga iblis di dalam neraka. Disebutkan di sana, laisa baina aqil walidai wa baina iblis finna illa tabaqatan wahidah wa kana jaruhu finna. Tidaklah jarak antara anak durhaka dengan iblis laknatullah di dalam neraka nantinya, kecuali jarak dia dengan iblis hanya satu lantai saja, satu tingkatan, dan dialah akan jadi tetangga terdekat iblis di neraka. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu mau tahu siapa yang akan ditempatkan Allah di syurga bertetangga dengan nabi-nabi, makhluk yang mulia? Jawaban anak berbakti. Maaf loh, kita bertetangga dengan bupati saja sombongnya 5 tahun. Bertetangga dengan artis saja, sombongnya kayak 17 setan. Kebayang gak betapa nikmatnya tinggal di syurga bertetangga dengan para nabi-nabi. Walaisa ala barin walidai wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah wa kana jalul anbiya fil jannah. Tidaklah anak yang berbakti nanti di dalam syurga, jarak dia dengan para nabi-nabi hanya satu blok saja.
dan dia akan jadi tetangga para anbiya di dalam surga. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya tulis selama 3 tahun setengah. Berbagai kejadian saya temukan di belahan negeri ini yang membuat saya menangis dan menulis buku ini. Bapak Ibu, buku ini sudah diangkat jadi film. Film layar lebar, sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Bapak Ibu, berawal ketika saya berdakwah di kota Jambi. Dari Jambi saya naik mobil 5 jam, 6 jam ke kabupaten kecil namanya Muara Tebu. Sesampainya di kabupaten itu ada kejadian seorang anak remaja di sana memenci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak musibah, jawabannya ada kacang lupa dengan kulit. Kejadian kedua kami temukan di kota Brebes. Ada anak usianya baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya sudah ada anak malah menjadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu tua, janda wanita soleha, di hari tuanya masih semangat bekerja mencari rezeki yang halal demi nafkah anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya pun yang mau membantu jihad ibunya. Dia rela jadi kuli sawah, panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi anak-anaknya. Ketika dia tengah bertani di tengah sawah, masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, berlari sang ibu menangis ketakutan, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai berapa? 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya sudah ada anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Demi Allah, sampai detik ini Pak, saya belum pernah menemukan dalam Quran ada satu ayat. Sampai detik ini saya belum pernah melihat dalam hadis ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sejahat-jahat anak setan, sebejat-bejat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Mungkin setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya, jangan-jangan setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah. Itu sebabnya saya tulis buku ini. Saya kasih judul apa? Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita sering mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Kalau saya kupas buku ini Bu Camat 1 bulan gak selesai. Hari ini saya sampaikan sedikit saja. Sadarkah kita mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Tiap hari ngangkat tangan mohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku anak soleh dan soleha ya Allah. Please ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh bagi orang tua kita. Itu namanya
namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Kalau kepengen anakmu soleh, kita dulu yang menampakkan kesolehan bagi orang tua kita. Tonga, Bapak Ibu sadar nggak anak-anak sekarang makam-makam keramat jauh-jauh didatangin keramat hidup, orang tua satu rumah nggak diurusin. Padahal orang tua kita itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya jangankan mendoakan, nyumpahin kita jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Tahu nggak? Masih ingat nggak ada legenda terkenal di Padang, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya namanya siapa? Lebih kompak siapa? Itu baru maling kundang loh, belum yang maling mobil, maling motor, apalagi yang maling-maling suara. Tonga, Bu, Ibu, jangan cari keramat manapun sebelum kau jaga keramat hidup. Berapa banyak anak-anak muda sekarang Pak ngomong dengan teman dan pasangan lembut, ngomong dengan orang tua nadanya tinggi, melukai hati. Padahal istri kita bisa jadi mantan, suami kita bisa jadi mantan, ayah ibu kita demi Allah tidak akan pernah menempel kata mantan. Tonga? Bapak Ibu, seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu bisa bahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 anak-anaknya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Dan kita akan sadar orang tua kita mahal betul harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah gendong kita, besok kita yang mungkin gendong jenazahnya. Di masa kecil ibu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Tonga, Bu, berapa banyak anak-anak sekarang nyari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Orang tua masih hidup, malas dia cium tangannya, pipinya, dan keningnya. Setelah meninggal dunia, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Ini namanya beleng-beleng. Bahasa Inggrisnya bagal-bagal. Bahasa sini apa? Beleng-beleng. Orang tua masih hidup, malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Sudah meninggal dunia, baru sibuk menziarahi kuburannya. Beleng-beleng. Orang tua masih ada, malas menelponnya, mendengar suaranya. Begitu sudah masuk kubur, sibuk ngajak ngomong kuburannya. Bapak Ibu, saya pastikan, jangankan harta kita, nyawa kita ini tidak akan bisa membayar jasa ayah ibu kita. Di buku saya banyak cerita-cerita indah. Salah satunya kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Bapak Ibu coba lihat ke depan, saya ceritakan kisah yang indah ini. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia tersenyum memandang Ka'bah. Tiba-tiba dari senyum berubah menjadi tetesan air mata. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu ketika Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu melihat jihad anak itu. Lalu dia bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu itu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu menjawab,
Demi Allah nak, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu, itu tidak akan bisa membayar nak satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan waktu melahirkan. Coba dengarkan dan renungkan. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya, tidak bisa kita bayar dengan jihad sehebat dan semulia itu. Pertanyaannya, buat diri saya dan buat semua yang saya cintai, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka menutup mata pergi meninggalkan kita. Belum pernah ada kata ridho satu kali pun sampai di telinga kita. Jangan mimpi dapat ridho ilahi, ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah engkau raih. Ingat pesan Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka ayah ibu kita. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ternyata kunci sukses dari Allah untuk kita sangat dekat. Allah selipkan di antara bibir orang tua kita. Kalau orang tua sudah berkata, nah, aku ridho kepadamu nak, langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat aminkan doa kita, Allah kabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Bapak Ibu, ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum kau jaga, sebelum kau hormati, sebelum kau muliakan, sebelum kau pelihara surga. Hari ini saya ajak Bapak Ibu, biar kita keluar dari majelis ini, kesialan hidup kita dihilangkan, keberkahan ditambahkan, anak cucu kita lebih baik dari kita. Kita bertobat dari dosa durhaka yang pernah kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu bermuhasabah. Nanti tutup mata, tutup mulut, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya sambil kita dengar suara musik muhasabah yang sangat syahdu. Anak-anak jangan ada yang mudah mandi, duduk yang manis, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Jangan noleh kanan kiri, jangan pedulikan siapapun, pedulikan diri. Bayangkan dosa ayah ibumu. Bila perlu menangis, menangislah. Bayangkan dosamu kepada orang tua. Bila perlu menangislah. Karena mata yang menangisi dosa masa lalu aman dari sentuhan api neraka. Lebih baik menangis di dunia daripada menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini kau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibu. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mendengar suaranya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa
yang sudah kau persembahkan untuk ayah ibu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis di atas sajadahnya. Dia mengadu kepada Allah dalam setiap sudut sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak durhaka seperti kita. Ingat, satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata ayah ibu karena kedurhakaanmu, maka itu akan menjadikan 1000 bencana dari Allah hadir dalam hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini. Menangislah, menangislah, menangislah. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir pagi ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kebodohan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu engkau pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazahnya. Kami belum kuat menguburkan jasadnya ya Allah. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka ya Rabbana. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangilah mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Rabb. Kami rindu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah hitung-hitungan untuk mereka. Kami menyesal pernah menomorduakan mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami teringat kenangan indah ketika kami sahur bersama-sama mereka. Kami terbayang ketika dahulu kenangan indah kami sholat tarawih bersama mereka. Kami terbayang ya Allah saat-saat kami berbuka puasa dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu. Kami sadar ternyata mereka mahal bagi hidup kami. Setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita
Kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kuburnya. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah mengirimkan amal terindah untuk ayah ibu. Di episode terakhir ini, saya titipkan hadis dari Nabi. Mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawwith. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya itu seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan, kata Nabi. Pegangan mereka itu cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan mereka yang mati tidak bisa menambah amal kebaikan mereka sendiri, karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapan mereka? Tiap detik menunggu-nunggu kiriman amal dari kita, keluarga yang masih hidup. Tiap detik mereka menangis memanggil-manggil nama keluarganya. Amalan mereka, harapan mereka cuma satu, nunggu amalan dari kita. Maka itu Nabi suruh kita lewat sabdanya, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Rasul, hadiah buat mayit ada dua. Satu doa, tadi sudah kita panjatkan. Dua, sedekah. Jangan malas-malas untuk terus diamalkan. Dan sekali lagi, sedekah yang paling besar pahalanya ternyata atas nama orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, kita lebih banyak minta daripada memberi kepada mereka. Kita lebih banyak durhakanya daripada berbaktinya. Kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum. Pagi ini saya ajak Bapak Ibu, 10 menit ke depan kita bikin orang tua kita tersenyum di dalam kuburnya. 10 menit ke depan rubah siangmu menjadi berkah. 10 menit ke depan hantarkan pahala yang gak putus sampai kiamat buat arwah-arwah kita dalam kuburnya. Amalan apa yang bisa kita lakukan? Dengarkan hadis Nabi. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat, terus mengalir membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi sebut salah satunya wakaf Al-Quran. Bapak Ibu, satu Al-Quran ada 30 juz. Satu Al-Quran ada 114 surah. Satu Al-Quran ada 6.000 ayat lebih. Satu Al-Quran ada berapa huruf di dalamnya? Menurut Imam Asy-Syafi'i ada 1.027.000 huruf di dalamnya. Satu huruf saja janji Nabi diberikan pahala 10. Kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta setiap menit mengalir jadi berkah bagi siapapun yang berwakaf dan bagi keluarganya yang masih hidup. Ratusan juta setiap menit mengalir jadi ampunan bagi arwah-arwah siapapun yang dihadiahkan pahalanya. Maka pagi ini saya ajak Bapak Ibu, jangan kalah dengan masjid-masjid lain. Bapak Ibu, saya tawarkan ikuti program wakaf Al-Quran yang diperjuangkan anak muda ini. Mereka ini punya 3 program, Pak. Program pertama menghadirkan habib dan ulama gratis ke daerah-daerah. Program kedua, mereka mencari kaderisasi ulama dari tempat-tempat yang mereka masuki. Anak yatim, fakir miskin, duafa diambil, disekolahkan di pondok pesantren terbaik di Jawa Barat. Namanya Darul Habib. 6 tahun gratis mereka yang bayar, plus uang jajan 500.000 per anak 1 bulan. Kalau ada yang hafal Quran, mereka kirim ke Yaman 4 tahun belajar dengan Habib Umar dan ulama-ulama hebat lainnya. 4 tahun Pak, biaya 1 anak ke Yaman 90 juta. Mereka yang berjuang. Mereka nggak bisa lagi jadi ulama, tapi mereka ingin mencetak ulama. Kenapa? Mereka sudah menghitung-hitung Pak, 3 tahun Covid datang di Indonesia, lebih dari 1.000 ulama wafat meninggalkan kita. Kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ulama hari ini wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Mereka nggak mau kalah dengan pohon pisang. Coba lihat pohon pisang, tidak akan tumbang kecuali pohonnya sudah menyiapkan tunas di sekelilingnya. Tonan. Dan program yang ketiga,
mereka punya program 1 juta wakaf Quran untuk menjaga keberkahan negeri kita. Bapak Ibu mohon maaf, kenapa mereka ingin mengajak kita kumpulin Quran di Wajo? Nanti Qurannya diserahkan ke Mucamat, silakan bagikan sendiri. Dikumpulkan di sini, dari warga di sini, dibagikan di sini. Mereka cuma wasilah saja. Nanti bagikanlah ke rumah tahfidz, pondok pesantren. Ini kesempatan, ikuti program wakaf ini. Niatkan pahala wakaf Quran membuat orang tuamu yang masih hidup jadi berkah, diangkat penyakitnya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Niatkan jadi asbab husnul khatimahnya. Niatkan berkah anak cucu, berkah rezeki, berkah semuanya. Buat orang tua yang sudah wafat, hantarkan hadiah pahala ini jadi aset buat mereka sampai kiamat, mereka akan bahagia. Niatkan buat orang tuamu, mertuamu, gurumu, sanak familimu, keluargamu, anak cucumu, semua yang sudah mendahulimu. Mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Hari ini kita wakaf atas nama orang tua, besok anak cucu kita nanti berwakaf atas nama kita. Bapak Ibu, mereka ini ingin mengajak kita mengumpulin Quran. Mereka dapat amanah dari Ustaz Tengku Zulkarnain. Waktu itu sebelum wafat, beliau ini sekjen Majelis Ulama ketika itu. Beliau membuka fakta, Pak. Ternyata Quran ini, Pak, dari zaman Belanda sampai sekarang, itu di Indonesia hanya tercetak sebanyak 53 juta loh, Pak. Muslim kita sudah 230 juta. Gak seimbang jumlah muslim dengan stok Qurannya. Itulah yang membuat berkah negeri ini hilang satu persatu. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta. Nomor 2 Pakistan 200 juta. Malaysia itu hanya 20 juta muslimnya. Coba bayangkan 53 juta yang tercetak dari zaman Belanda. Kalau nggak rusak, nggak hilang, berarti yang beredar cuma 53 juta. Kurangi dengan 230 juta, ada 177 juta. Nasib muslim di negeri ini tinggal di pelosok-pelosok. Ada yang sampai mati nggak bisa melihat Al-Quran, Pak. Bahkan tidak sedikit tim Al-Quran mereka ini membagikan ke kampung-kampung. Ada rumah-rumah muslim, jangankan 1 Quran, Pak, 1 surah Yasin tidak ada. Maka hari ini Bapak Ibu, kita perjuangkan, kita kumpulkan Quran, niatkan buat orang tua. Habib, saya nggak sanggup wakaf yang besar, wakaf yang kecil. Habib, bolehkah wakafnya rombongan? Boleh, patungan kalau nggak sanggup sendirian. Habib, kami belum punya uang, nabung dulu. Mereka nggak pernah maksa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu buat kamu sendiri, bukan buat mereka, apalagi buat saya, buat kita sendiri. Paling tidak kita belum mati, hari ini kita nitip wakaf Quran, itu jadi amal yang menunggu sampai kiamat, gak akan putus buat kita. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur, banyak dosa, diampuni Allah, masuk surga hanya karena memberi seteguk air kepada anjing. Bayangkan kalau pagi ini kita kasih Al-Quran buat ayah ibu kita, berapa banyak ampunan akan kita dapatkan. Ingat, sedekah itu mengundang datang berkah. Lalu dibelikan Quran, Quran ini sumber berkah. Lalu dihadiahkan wakaf ini pahalanya buat orang tua sebagai bentuk bakti kita. Bukankah berbakti adalah sumber keberkahan? Apalagi diamalkan di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan turunnya Al-Quran kita berwakaf. Pahalanya nggak sama dengan bulan-bulan lain Bapak Ibu berwakaf. Maka hari ini saya ingatkan Bapak Ibu, ikuti program ini. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Nanti ada tim mereka yang mencatat, pakai Robby, mereka cuma nyatat, lalu mereka menitipkan nomor rekening yayasan. Pulang dari sini, bawa rekeningnya, ajak teman keluarga patungan. Contoh, Habib saya 30 Quran buat arwah ayah ibu saya. Pulang dari sini ada waktu 1 minggu, nggak cukup 2 minggu. Gak cukup 3 minggu. Yang penting jangan lewat dari Ramadan, karena pahalanya gak sama dengan bulan-bulan lain. Yang 30 Quran, pulang dari sini cari 3 saudara, ajak tobat. Masing-masing 10 nabung mempersembahkan buat orang tua. Gak sanggup cari orang 6, masing-masing cuma 5 Quran buat orang tua. Gak sanggup cari orang 10 pengajian, masing-masing cuma 3 Quran. Yang masing-masing 3 pulang ke rumah, masing-masing cari 3 orang, 1 orang 1 Quran. Bapak Ibu percayalah, kalau ada niat pasti ada jalan. Belum tentu besok kita bisa berbakti kepada orang tua. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Habib, berapa nilai wakaf 1 Qurannya? Mereka patok hanya 100.000 saja. 100.000 kita bantu mereka mencetak Quran di Solo. Qurannya dicetak, ada terjemahan, ada panduan tajwid di dalamnya, lengkap.
100.000 kita membantu mereka mengirim Quran sampai ke Wajo. Nanti diserahkan ke Buncamat, Buncamat bagikan ke Kades dan sekitar. 100.000 dan termasuk biaya kirim, karena biaya pengirimannya lebih mahal, Pak. Dari Solo ke Jakarta, Jakarta Makassar, Makassar kirim ke sini. Perjalanannya lama, butuh 15 sampai 20 hari sudah termasuk di sana. Dan 100.000 sudah termasuk kita nanam saham untuk beasiswa para anak yatim dan penghafal Quran. Berkah akan berlimpah. Bapak Ibu, harta kita bukan yang disimpan, harta kita yang kita titipkan di jalan Allah. Siapa yang berwakaf nanti akan dapat kenang-kenangan piagam dari mereka, ada foto saya dan tanda tangan saya. Bagi yang berwakaf di angka yang tertinggi, nanti dapat Quran bisa dibawa pulang kenang-kenangan. Saya mohon keikhlasannya 10 menit ke depan kita tuntaskan jihad ini. Jangan kalah dengan masjid lain, bisa mengumpulkan 700 Quran rombongan keroyokan. Nomor 2 600, urutan ketiga 500, paling kecil 300 Quran. Saya percaya masjid ini siap berjuang untuk menjemput berkah lewat wakaf Qurannya, untuk menghapus luka di hati ayah ibunya dengan wakaf Qurannya. Kita mulai lelang pagi ini. Satu Quran nilainya hanya 100.000. Tinggal kalikan sanggupnya berapa. Mau 10, mau 5, mau 15, mau 20, mau 30, mau 50, terserah, tidak ada paksaan. Nabung dulu. Bapak Ibu niatkan apa saja. Ya Allah, dengan wakaf Quranku kabulkan hajatku, tutup dengan Al-Fatihah. Kemarin di Riau, di Kuansi, ada seorang ustadz pimpinan pondok pesantren, 10 tahun gak punya keturunan. Berobat sampai ke Malaysia, putus asa. Hadir acara begini, dia angkat tangan, Habib, saya wakaf 30 Quran atas nama arwah ayah ibuku. Lalu dia angkat tangan, ya Allah, aku titipkan Quran ini sebagai bukti bakti cintaku. Kalau engkau ridho, ya Allah, hadirkan keturunan dalam hidupku. 2 bulan setelahnya, istrinya hamil. Cara cepat membuat doa diijabah, jadikan kebaikanmu menjadi perangkul. Masih ingat cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa pintu gua cepat terbuka? Mereka sebut kebaikan-kebaikan mereka sebelumnya. Bapak Ibu, kita mulai lelang hari ini. 5 menit ke depan akan merubah nasib kita. 5 menit ke depan akan merubah sial menjadi berkah. 5 menit ke depan kita akan membuat orang tua kita tersenyum di dalam kuburnya. Satu senyum orang tua, 1000 berkah ada dalam hidup kita. Kita mulai lelang hari ini. Dengan angka yang paling tinggi dulu saya buka yang pertama, nanti turun-turun baru angka yang paling kecil. Karena kebaikan makin besar dikumpulkan, makin banyak keberkahan akan dihadirkan. Siapapun yang nanti berani berwakaf, mengangkat tangan bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Kita akan saksikan siapa yang berwakaf, dia sudah dipilih Allah. Dipilih bupati senang, apalagi yang milih Allah. Dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Niatkan pahala wakafmu, 1 buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Niatkan anak cucu ada yang jadi penghafal Quran berkat wakaf Quran kita. Kita mulai lelang hari ini. Jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau kita jadi yang pertama, ada yang ikut setelah kita dapat pahala tambahan dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Dengan menyebut nama Allah, kita mulai lelang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang siap dan ikhlas mewakafkan 30 Quran pertama untuk ayah ibunya, angkat tangannya. 30 Quran pertama, Bismillah, angkat tangannya. Adakah yang berani? Cari teman, cari pengajian, masih ada waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Angkat tangannya. Adakah yang siap? 30 Quran pertama, Bismillah. Kemarin ada anak muda ikut muhasabah menangis kayak tadi. Dia angkat tangan, Habib, saya banyak dosa dengan ayah ibu saya titip 30 Quran. Lalu diberikan nomor rekening yayasan. Malamnya dia cerdas, dia foto pakai infonya, cepret, dia share di grup WA-nya. Teman-teman, motor bisa kita beli dong, mobil bisa kita beli, traktir pasangan, pacar bisa jutaan. Masa 100.000 1 bulan buat orang tua susah? Teman-temannya langsung tersentuh. Aku titip 1 ya, aku 2 ya, aku 3 ya. Dalam waktu 1 malam Pak, hanya lewat handphone, dia jadi asbab hidayah teman-temannya. Malah terkumpul malam itu 80 Quran. Niat 30 jadi 80. Pulang dari sini Pak, ada waktu seminggu 2 minggu.
cari teman, cari keluarga, cari saudara, tembus kedurhakaanmu dengan bakti. Sekali lagi saya ulang, 30 Quran, adakah yang siap? Masya Allah, ucapan takbir. Ajak perangkat kecamatan, niatkan apapun untuk kebaikan. Baik karena mikrofonnya nggak sampai, Ibu Camat, tim boleh dibantu nama lengkap siapa Bu Camat? Nama siapa? Tim dibantu. Allah memilih Bu Camat. Bersyukurlah, berapa Quran siap diwakafkan? 30 Al-Quran. Niatkan pahala yang gak putus ini buat siapa? Apakah orang tua masih hidup? Coba dengarkan jawaban Bu Camat. Orang tua beliau sudah meninggal dunia. 1 rupiah detik ini belum ada yang ditransfer ke rekening yayasan. Tapi begitu beliau sebutkan buat arwah-arwahnya, detik itu juga 30 Quran sudah dihantarkan Allah, ditransfer ke rekening akhirat mereka. Hari ini kita menangis, detik ini kita bikin orang tua kita tersenyum dengan wakaf kita. Bu Camat, tambahkan niat ya Allah dengan wakafku, berkahi kecamatanku, rumah tanggaku, keluargaku, anak cucuku, tutup dengan surah Al-Fatihah di dalam hati. Baik, skor baru 30. Ayo dong kita keroyokin. 30 Quran yang kedua. Adakah yang siap mencatatkan dalam sejarah hidupnya, beramal atas nama orang tuanya? Angkat tangannya. Masya Allah, orang hebat yang kedua. Silakan dibantu tim dengan suara yang lantang. Nama siapa? Haja Farida. Adakah hubungan dengan sembara? Allah sayang dengan ibu. Berapa Quran? Niatkan untuk siapa? Allahu Akbar. Alangkah bahagianya arwah-arwah kita hadir. Bapak Ibu, kita di bulan Ramadan dapat THR saja dari orang senang. Kebayang gak ini jadi THR buat arwah-arwah kita dan kubur? Hari ini kita bahagiakan mereka, besok anak cucu kita bahagiakan kita. Skor jadi 60. Ayo tambahin lagi 30 Quran yang ketiga. Perempuan sudah 2, laki-lakinya belum nampak satu pun. 30 Quran yang ketiga. Adakah yang siap? Bismillah, angkat tangannya. Catatkan dalam sejarah hidupmu, kau pernah berwakaf atas nama orang tuamu. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang lagi. Adakah yang siap? 30 Quran. Bismillah. Perempuan sudah 2 orang, laki-laki belum nampak satu pun. Angkat tangannya. Masih ada waktu menabung. Boleh jadi wakaf Quranmu ini justru membuka pintu rezeki. 30 Quran. Adakah yang siap? Saya tahu di depan saya ada orang-orang yang hebat yang berani membahagiakan ayah ibunya. Angkat tangannya. 30 Quran. Adakah yang siap? Bismillah. Sebelum saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 30 terasa berat, saya turunkan. 20 Quran. Adakah yang siap? 20 Quran untuk ayah ibunya. Bismillah. 20 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Bismillah. Nabung dulu, tidak harus hari ini. Pulang dari sini ajak teman, ajak keluarga, ajak saudara, ajak suami, ajak sanak famili. Niatkan untuk orang-orang yang dicintai. Adakah yang siap? Skor masjid ini baru 60 Quran, masih terkecil. 20 Quran yang pertama. Adakah yang berani? Bismillah. Angkat tangannya. 20 Quran. Adakah yang siap? Kalau tidak ada, saya hitung mundur. Waktu terus berputar, kesempatan hidup makin berkurang, ajal di depan mata, amanah yang harus kita siap. Adakah yang siap? Kalau tidak ada, saya hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau 20 pun masih terasa berat, yang terakhir berjuanglah sekuat tenaga, mantapkan niat. Bismillah, tidak perlu bayar sekarang, nabung dulu. 10 Quran. Angkat tangan yang mau 10, berikan mikrofonnya. Angkat tangan yang mau 10, biar nanti tim cepat mendekat dan mencatat. Kita akan hitung. Coba kalau 10, 10, 10, 10, 10,
akan ada jumlah yang besar yang akan kita tebak. Assalamualaikum, nama siapa? Haji Gunawan. Allah sayang dengan antum. Berapa Quran? 10 Quran. Niatkan buat siapa? Buat bapak dan mertua. Orang tua kita ada 3, ayah ibu yang melahirkan kita kata Nabi, 2 yang mendidik kita para guru, 3 yang menikahkan kita dengan anaknya mertua. Barakallahu fiik, tambahkannya berkah rezeki, anak cucu, husnul khatimah, tutup dengan Al-Fatihah. Nabung dulu. Kita menuju yang kedua. Ayahanda, assalamualaikum, nama siapa? Allah memilih ayahanda Basri. Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Dari tadi saya terharu lihat ayahanda menangis. Hari ini kita menangis, detik ini orang tua kita senyum dalam kubur. Ini cara paling cepat menjemput berkah lagi dalam hidup kita. Niatkan ya Allah dengan wakaf Quranku, catatkan keberkahan dalam hidupku dan wafatkan aku husnul khatimah lewat baktiku dan jadikan berkah buat anak cucuku. Tutup dengan Al-Fatihah. Bertawasul dengan Al-Quran itu keberkahannya berlipat ganda. 10 Quran yang ketiga di belakangnya nama siapa? Berapa Quran? 10. Niatkan. Barakallahu fiik. Tambahkan niat yang banyak. 10 Quran yang keempat. Masya Allah. Nama siapa? Allah memilih abang. Dari tadi saya mendengar abang menangis terseduh-seduh. Berapa Quran? Menangislah. Ini cara paling cepat. Cepat mengundang berkah, cepat menghapuskan dosa kita, cepat membuat orang tua senyum dalam kuburnya. Niatkan untuk siapa abang? Menangis. Beliau nggak bisa berkata-kata, tapi bersyukurlah nikmat terbesar hari ini abang dipilih Allah menyempurnakan bakti buat orang tua. Masya Allah, tim di depan sana. 10 Quran yang kelima. Angkat tangannya. Yang kelima. Adakah lagi laki-laki? Masya Allah. Nama siapa? Nama M. Amin. Berapa Quran? 10. Niatkan buat siapa? Kedua orang tua. Tambahkan niat yang lain setelah ini. 10 Quran yang ke-6. Masya Allah. Anak muda. Namamu siapa? Ismail Arsyad. Allah memilihmu. Berapa Quran? 10. Niatkan untuk siapa? Orang tua. Bapak Ibu, kalau sudah ngomongin orang tua buktikan pasti berkah. Kalau sudah nikah dengan berat pasti bahagia. Kamu sudah menikah? Belum? Tambahkan niat. Ya Allah, dengan wakaf Quranku, dengan baktiku dan jihadku atas nama ayah ibuku, hadirkan jodoh yang soleh dalam hidupku. Tutup dengan surah Al-Fatihah. Buktikan cepat kena dijawab. 10 Quran yang selanjutnya. Yang dibilang, abang nama siapa? Gus Nawan. Allah memilih abang. Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Allah. Kalau orang tua masih hidup, niatkan ya Allah dengan wakaf Quranku, jadikan ini berkah buat ayah ibuku yang masih hidup. Angkat penyakitnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, wafatkan husnul khatimah. Berkahnya rezekiku ya Allah, agar aku bisa mengumrahkan dan menghajikannya. Tambahkannya berkah rumah tangga, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang berikutnya. Nama siapa? Kita lihat skor terakhir nanti masjid ini. Ayo keroyok ini. Nama siapa di sana tadi? Berapa Quran? Niatkan. Masya Allah. Biasanya saya tanya satu-satu, tapi karena mikrofonnya nggak sampai, kita wakilkan. Berikutnya 10 Quran selanjutnya. Masih ada? Silakan. Silakan Yasin. Nama siapa? Haji Sunarti. Berapa Quran? 10. Niatkan. Masya Allah, berkah. Tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran berikutnya. Bang Ahmad namanya. Berapa Quran? Niatkan. Kita ke sebelahnya. Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Niatkan. Ibu camat yang pertama diikuti orang sebanyak ini, pahalanya terus mengalir buat ibu camat. Itu enaknya dalam kebaikan jadi yang pertama. Berikutnya 10 Quran selanjutnya. Angkat tangannya. Masya Allah. Di sana. Boleh bantu di sana tim. Angkat tangannya biar satu-satu. Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Barakallahu fiik. Tutup dengan Al-Fatihah. Kita ke belakangnya. Nama siapa? Tim. Perempuan. Tim. Nama siapa? Berapa Quran?
Niatkan. Berikutnya di sebelahnya nama siapa? Angkat tangan tadi. Berapa Quran? Niatkan. Kita ke sebelahnya lagi, nama siapa? Saya yakin insya Allah kita bisa menggeser majlis sebelumnya. Berapa Quran? Niatkan. Berikutnya 10 Quran selanjutnya. Masya Allah. Abang nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Berkah. Pasti berkah kalau anda ngomongin orang tua. 10 Quran selanjutnya Muhammad. 2 orang. Nama siapa? Di sebelahnya langsung pasang niat. Ya Allah, dengan wakaf Quranku berkahi rumah tanggaku, anak cucuku, jadikan hadiah buat arwah-arwahku. Tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran berikutnya. Masya Allah, nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Masya Allah. Berikutnya 10 Quran, sedikit lagi. Silakan. Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Skor sementara kita intip dulu. 260 Quran, takbir. Tanggung sedikit lagi. 10 Quran berikutnya. Saya butuh 4 orang lagi biar genap 300. Adakah yang berani? 10. Masya Allah. Masya Allah. Nama siapa? Sadi. Berapa Quran? Niatkan. Saya butuh 3 orang lagi biar genap 300. 10 Quran yang berikutnya. Di belakang sekali ada 2 orang. Tasya sudah dicatat. Langsung pasang niat. Ya Allah, berkahi rumah tanggaku, rezekiku, anak cucuku dengan wakaf Quran untuk ayah ibuku. Tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran berikutnya, sedikit lagi. Angkat tangannya. Masya Allah. Nama siapa? Allah memilih antum. Berapa Quran? Niatkan. Barakallahu fiik. Saya enggak bangga loh Pak kalau di luar ada pengusaha lelang 1 miliar urusan dunia, enggak. Saya bangga kalau dia berani lelang buat orang tuanya walaupun 1 Quran nantinya. 10 Quran berikutnya. Ada 10 Quran, angkat tangannya, skor sementara 300 Quran, takbir. Masih adakah lagi yang berani di angka 10? Angkat tangan sebelum saya hitung mundur. 5, 4. Masya Allah. Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Nabung dulu, mau nyicil-nyicil juga boleh. 10 Quran berikutnya. Masih ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir 10 pun masih berat. Nabung 5 Quran, tanda cinta buat orang tua. Gak perlu bayar sekarang, nabung dulu. 5 Quran, angkat tangan. Yang mau 5 Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dikit lagi. 15, 16, 17, 18, sudah 19, satu lagi 20, takbir. Kalau 20 dikali 5 berarti berapa? Skor sementara 410, takbir. Masjid ini menggeser masjid sebelumnya. Bapak Ibu yang tadi 5 Quran, nabung dulu, temui panitia yang pakai rompi-rompi ini. Catatkan, ya Allah, aku titipkan 5 Quran atas nama ayah ibuku untuk menjemput berkah dalam hidupku. Tutup dengan Al-Fatihah. Ada keajaiban Allah hadirkan dalam hidup kita. Kita tutup dengan membaca doa. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wasalaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin salatan wasalaman taj'aluna min ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim
Walhamdulillahirabbil. Bapak Ibu, kalau nggak sanggup 5, coba 4. Nggak sanggup 3, nggak sanggup 2. Yang terakhir baru bikin 1 bulan tanda cinta. 3 bulan sekarang kalau belum ada dananya. Baik, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya bikin pesan buat DKM Masjid. Tolong bantu Majelis Ulama Indonesia, jangan beli produk yang berhubung dengan Israel. Satu tadi ini Ramadan jangan beli kurma dari Yahudi. Yang satu tadi Dan ini jangan lagi memasukkan ayat. Harapkan bila perlu. Ini salah satu dari 80% menguasai Indonesia. Pembeli terbesarnya malah masjid kita, pengajian kita. Masa yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita acara di masjid, masa yang ngambil untung Yahudi? Dan untungnya dia kirim buat Palestina, buat Israel untuk membeli peluru membunuh saudara kita sendiri di Palestina. Bapak Ibu harapkan minuman ini. Itu sebabnya saya dari dulu sudah bikin perusahaan air minum sendiri. 8 tahun yang lalu saya sudah teriak-teriak harapkan minuman Yahudi. Majelis ulama terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Bu, kalau di Wajo lihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli minum syiarkan. Ini ajaib water, sudah mengalahkan semua minuman di Turki, Mesir, Jordan, Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Saudi menang. Dan di Indonesia semua minuman sudah dikalahkan. Merek Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nisri, sampai yang kangen pun kalah. Pernah dengar air Milagros kan? Satu sama kuat kami adu dengan Milagros, sama kuat. Tapi Milagros segini lebih mahal, botolnya tipis, nggak ada Qurannya. Kalau ini dikhatamkan Quran di setiap mata airnya, dibikin pabrik didengarkan Quran. Saya akan buktikan, coba 1 menit lihat ke depan, kita adu dengan minuman ini. Masih disegel ya, coba lihat ke depan. Dan mohon doanya air Ajwa, untungnya kami kirim buat Palestina. Kami kirim untuk dakwah. Saya bikin air ini paling tidak kalau saya ceramah di mana saja nggak minum minuman kafir di majelis saya. Nggak ada minuman Yahudi. Sekarang lihat ke depan, untuk sehat jangan jaga makan saja. Yang paling penting itu jaga minum. Karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Lihat airnya dari benih malah jadi kuning. Kita adu dengan Ajwa. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya Zam-Zam, Ajwa dia sehatkan. Kenapa Ajwa ini belajar dari Zam-Zam? Menyelidiki Zam-Zam. Kandungan Zam-Zam ada di dalamnya. Coba lihat ke depan. Bapak Ibu yang kena kista, minum Ajwa sembuh. Bapak-bapak yang kena gula, kencing batu, asam lambung sembuh. Lihat ke depan. Perokok, saya sarankan minum Zam-Zam biar nikotinnya rontok. Kalau nggak ada Zam-Zam, minum Ajwa. Ibu-ibu kalau datang head, sakit pinggang, sakit perut, minum Ajwa sembuh. Lihat baik-baik. Bahkan yang headnya lama minum Ajwa jadi singkat. Ajwa membersihkan semua. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Saya tes makanan. Hati-hati ya, 80% makanan kita di luar mengandung kimia, pengawet dan formalin, Pak. Orang-orang tua kita zaman dulu kenapa panjang umur, masa mudanya nggak sembarang makannya. Anak-anak sekarang muda-muda meninggal dunia makanannya beracun. Adik saya wafat usianya 28 tahun kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Anak-anak lihat ke depan. Lihat ke depan, Ajwa menetralkan racunnya, tapi yang di sebelah tidak bisa menghilangkan racunnya. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Lihat, ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimia pengawet dan formalinnya dan pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya Ajwa, dia sehatkan. Jangankan racun, yang kena sihir kasih Ajwa, insya Allah sembuh. Karena ada Quran menyatu di dalamnya. Alhamdulillah, Ajwa setia menemani dakwah saya kemana saja. Yang ingin berjuang untuk Palestina, nggak perlu bawa senjata. Cukup boikot produk Yahudi di negeri kita dan beli semua produk yang terhubung untuk Palestina. Dapatkan Ajwanya di luar. Niatkan belinya dapat berkat Zam-Zam, berkat Qurannya, jadi amal buat Palestinanya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, tadi saya lupa. Buku saya tadi ini sudah diangkat jadi film.
Mau nonton nggak filmnya? Saya bagikan linknya, mau? Mau? Nanti buktikan filmnya bagus. 4 episode. Nanti tonton, ajak anak-anaknya biar jadi asbab hidayah. Coba buka YouTube. Saya ajarkan, buka YouTube. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya? Soalnya kemarin ada nenek-nenek sombong. Saya tanya nenek tahu YouTube. Apa jawab dia? Jangankan YouTube, TikTok saya main tahu. Sudah buka YouTube? Coba ada lingkaran di atasnya, ketik di pencariannya Gencar TV. Gencar TV. Gencar TV. Sudah? Nanti tampil video-video saya, cari ada surga di rumahmu judulnya. Ada. Nah, tonton dari yang 1, 2, 3 sampai 4. Tapi sebelum ditonton, subscribe dulu, like and share, oke? Nanti kasih komen setelah nonton. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi yang mau 5 Quran yang belum dicatat, namanya temui mereka. Catatkan. Nitip, nggak sanggup 1 Quran. Tiket surga sudah di depan mata, nanti menyesal kalau nggak kita berjuang di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.